semuanya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bang Kakak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi. Di hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, kita belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku. Nah, hari ini kita mempelajari pembelajaran 3 dan 4. Silahkan abang kakak dibuka buku tema 7-nya, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, tujuan yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan penugasan, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan cara-cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan benar. Nah, kita awali dengan materi PPKN. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Nah, jadi sudah seharusnya sebagai seorang pemimpin, nah itu memberikan contoh yang baik kepada anggotanya, memperhatikan kepentingan seluruh anggotanya, ya, kemudian mengajak anggotanya untuk berbuat kebaikan ya abang kakak. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa saja nilai-nilainya? Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nah, kita lanjutkan dengan materi IPS. Dalam kegiatan membaca, kita akan mempelajari tentang kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, kalau pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari kerjasama bidang ekonomi dan politik negara-negara ASEAN, hari ini kita akan mempelajari kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, kerjasama dalam bidang dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan komunitas sosial budaya negara-negara ASEAN atau ASEAN Social Cultural Community atau ASCC ya. Nah, komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. Yang pertama, mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Yang kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan. Dan yang keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan.
Nah, kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Nah, yaitu yang pertama pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Kemudian yang kedua, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Yang ketiga, kerjasama promosi pariwisata. Yang keempat, kerjasama budaya serumpun Melayu. Kemudian yang kelima, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Dan yang keenam, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Ya, itulah ya bentuk kerjasama dan peranan Indonesia dalam bidang sosial budaya ya di kawasan ASEAN. Nah, berikut ini adalah latihan untuk abang kakak di rumah. Nah, bersama kelompokmu carilah informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games. Carilah informasi penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 penyelenggaraan terakhir. Catatlah dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, karena kita belajarnya dari rumah, ya di sini abang kakak bisa mencari informasi ya dengan bertanya kepada keluarganya kepada keluarga di rumah, boleh kepada abang, kakak atau kepada orang tua. Nah, abang kakak juga bisa mencari referensi dari buku ya atau bisa juga melihat dari internet. Nah, abang kakak catat ya pelaksanaan SEA Games. Nah, ini yang pertama, SEA Games pertama itu ya tahun 1959 ya, tahun 1559. Nah, itu dilaksanakan di negara Thailand ya, di kota Bangkok. Nah, kemudian ya SEA Games yang ke-25 nah itu pada tahun 2009. Nah, itu di negara Laos ya, di kota Vientiane. Nah, berikutnya abang kakak cari lagi yaitu pelaksanaan SEA Games yang ke-26, ke-27, 28 sampai 29 ya, yaitu yang tahun 2011 ya. Silakan abang kakak cari 2013, 2015, 2017 dan 2019 ya. Nah, silahkan abang kakak cari ya pelaksanaan SEA Games tersebut ya, di negara mana dilaksanakan dan di kota apa ya. Nah, jangan lupa dikerjakan latihannya dan dikirimkan melalui WA Miss Carmila ya abang kakak. Nah, berikutnya di materi IPA ya, kita akan membaca cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Nah, pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Nah, kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Nah, berikut ini adalah cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Nah, abang kakak ya. Nah, ini sebagian abang kakak ya pastinya sudah mengalami masa pubertas ya, baik itu abang-abangnya ya atau kakaknya. Nah, apa saja yang kita lakukan ya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi kita? Nah, yang pertama
biasakan mengenakan pakaian dalam yang dari katun ya. Jadi bahan yang bahan katun itu bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembaban. Nah, kelembaban pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu ya. Jadi abang kakak ya setiap selesai mandi ya maka kita harus mengganti pakaian dalam kita. Nah, apabila pakaian dalam kita terasa lembab, nah kita juga menggantinya. Nah, ini untuk menjaga kebersihan alat reproduksi kita ya. Nah, kemudian yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Dan yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Nah, jadi abang kakak ya, setelah kita habis buang air kecil atau pi, nah kita ini ya harus istinja ya, membersihkannya. Nah, kemudian kita keringkan dengan handuk atau tisu ya. Nah, begitu juga kepada kakak-kakaknya ya, kepada remaja putri yang sedang menstruasi. Nah, gunakanlah pembalut yang lembut dan mengganti pembalut setiap terasa sudah lembab ya. Nah, ini dilaksanakan ya, kita lakukan untuk menjaga kebersihan alat reproduksi kita. Bahkan ya dalam ajaran Islam juga ya ini ya menganjurkan kita untuk istinja ya setiap kita selesai ya buang air kecil dan buang air besar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, Allah tidak menerima sholat seorang di antara kamu bila ia berhadas sampai ia berwudu. Nah, ini hadis riwayat Baihaqi, Abu Daud dan Tirmizi. Jadi setiap kita buang air besar dan buang air kecil, maka kita harus istinja ya, membersihkannya dengan air yang bersih. Nah, kemudian ya setelah menstruasi atau mengeluarkan darah haid, nah ini kita juga ya bagi wanita, nah itu wajib melakukan ya mandi wajib. Nah, abang kakak sudah belajar ya di pelajaran fikih bagaimana tata cara mandi wajib. Jadi keluarnya darah haid atau menstruasi, nah itu merupakan salah satu yang menyebabkan ya kita harus mandi wajib. Nah, begitu juga dengan laki-laki yang mengalami mimpi basah ya. Nah, jadi abang kakak ya itulah tadi ya cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Nah, itulah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, Miss ingatkan kembali untuk mengerjakan latihan-latihannya dan jangan lupa mengirimkan melalui WA Miss Karmila. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Miss ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.